Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya lalu Maulana Khairuman dengan NIM 22010101173. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam troubleshooting container logging dan yang diperuntukkan untuk keterlambatan tugas 5 saya di mata kuliah Cloud Computing. Oke. Latihan ini bertujuan untuk membiasakan kita melakukan troubleshooting terhadap kontainer, mulai dari membaca log, memeriksa konfigurasi kontainer, memverifikasi jaringan kontainer, menangani masalah DNS, permission file, hingga memperbaiki mapping port dan pengaturan shell Linux context. Semua menggunakan tools Postman, Ancestor, dan utilitas Linux lainnya di lingkungan Red Hat. Oke, untuk langkah pertama, kita perlu menjalankan environment lab-nya. Ini kita copy. Perintah ini akan men-start troubleshooting logging yang digunakan untuk menginisialisasi environment latihan. Oke. Ini dilakukan agar bisa berlatih troubleshooting terhadap skenario yang umum terjadi saat deploy kontainer di production. Oke, kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Untuk langkah kedua, kita perlu membaca log Smart Home API. Oke, kita jalankan ini. Perintahnya Postman log Smart Home API. Nah, ini penting untuk melihat detail error saat kontainer gagal. Dari sini kita menemukan error. Sebentar. Oke. Nah, di sini kan ada error. Kalau di sini ada error, operation error called not translate hostname. Berarti artinya aplikasi ini di dalam kontainer tidak bisa meresolve nama host database. Biasanya masalah ini karena setting DNS kontainer atau jaringan antar kontainer yang salah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita perlu memeriksa jaringan Smart Home DB-nya. Kita lakukan perintah ini, kita copy. Oke, di sini perintahnya kita menemukan error. Di sini error. Perintah ini menampilkan informasi jaringan yang digunakan kontainer Smart Home DB. Dari hasil kita bisa lihat bahwa kontainer ini tergabung di troubleshooting lab network. Ini penting agar antar kontainer bisa saling berkomunikasi. Mereka harus berada di jaringan yang sama. Karena ini error, maka kita perlu untuk langkah selanjutnya Postman Network Inspect Troubleshooting Lab. Nah, ini DNS di network container sangat penting agar hostname bisa diterjemahkan ke API. Hasil DNS enable true memastikan bahwa network ini mendukung kontainer DNS container. Oke, kita jalankan dulu. Oke, karena ini DNS enable true. Oke, kita lalu untuk langkah selanjutnya kita perlu mengecek network Smart Home API. Kita cek. Oh, maaf, salah. Oke, di sini dari hasil perintah ini kita melihat map itu kosong. Artinya kontainer ini tidak tergabung ke network manapun. Itulah sebabnya dia tidak bisa di resolve host Smart Home DB-nya.
Oke, untuk langkah selanjutnya kita perlu menghapus kontainer errornya. Kita menggunakan Podman remove smart home API. Menghapus kontainer lama yang error sebelum membuat yang baru dengan konfigurasi yang benar. Biasanya kalau kontainer dijalankan dengan min-rm, dia otomatis hilang saat stop. Tapi karena sebelumnya gagal, kita harus hapus manual. Oke. Setelah itu, kita perlu menjalankan ulang smart home API dengan network yang benar. Oke, di sini kita jalankan dulu. Kita copy. Oke, perintah ini itu menjalankan kontainer baru yang dimana dengan ini kontainer sekarang bisa di resolve database karena sudah tergabung ke network yang benar. Oke, bentar. Oke, sudah. Setelah itu kita membaca log smart home API lagi. Ini itu untuk memastikan bahwa kontainer sekarang berjalan normal tanpa error hostname-nya. Oke. Nah, sini bakal muncul application start mana? Application startup complete. Nah, ini yang artinya itu berhasil. Oke, sekarang kita untuk langkah selanjutnya kita perlu menguji API dari kontainer. API dari di dalam kontainer. Kita jalankan ini. Podman XEC Smart Home API dengan URL http localhost 8080. Tes. Kita tes endpoint API dari dalam kontainer, tapi hasilnya gagal karena service Uficon di kontainer hanya melistening di port 8000, sedangkan kita itu di 8080. Oke. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya kita perlu cek port aktif di kontainer. Pertama, cari PID kontainer. Kita copy. Oke, di sini kita terdapat error. Lalu kita jalankan Podman inspect smart home API format ini. Oke, cold not active remove. Ini pirate ya. Cold not active remove PR.
Oh maaf guys, kita ada tipe. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya. Lalu kita cek koneksi di network namespace kontainernya dengan kita mengcopy ini. Karena tools SS tidak ada di dalam kontainer, untuk keamanan kita gunakan ancestor agar bisa menjalankan SS dari host di network namespace container. Oke, sabar. Ini kita sesuaikan dengan kalau kita yang tadi muncul. Wow. Oke. Hasilnya sudah terlihat. Artinya server di counter hanya buka di port 8000 ini. Oke, sekarang untuk langkah selanjutnya kita perlu tes ke port 8000 dalam kontainer. Kita jalankan dulu. Jalankan ini, apakah dia berhasil? Mas, oke. $8.000. Oke. Sudah hasil. Oke, sekarang kita copy ini. Kita tes dulu. Kita tes dari host ke port 8080. Nah, di sini kita menemukan error, masih gagal karena port host 8080 dipetakan ke port kontainer 8080, padahal service berjalan di port 8000. Oke, kita perlu stop dan jalankan ulang kontainer dengan port mapping yang benar. Oke, pertama kita jalan ini, kita port stop Smart Home API. Kita stop dulu. Sudah. Lalu kita jalankan ulang. Kita copy ini. Nah, nanti di port host 8080 dipetakan ke port kontainer 8000 agar request dari host bisa diteruskan ke service di kontainer. Oke, done. Nah, lalu kita perlu testing lagi apakah berhasil kita mendapatkan datanya. Oke, sekarang sukses, API merespon seperti yang diharapkan. Oke, untuk langkah ke selanjutnya kita mount konfigurasi automation.yml nya. Sini kita pindah directory dulu. Oke, kita sudah pindah directory. Lalu kemudian kita stop kontainernya dengan podman stop Smart Home API. Oke, setelah itu kita jalankan kontainer dengan bitmount
Podman run min d min rm min name smart home API. Oke. Dalam penjelasannya, kita mengikat file konfigurasi dari host ke dalam kontainer agar bisa diakses aplikasi di dalam kontainer. Oke, sudah. Setelah itu kita perlu cek endpoint atau automationnya. Kita jalankan dulu ini. Oke, muncul di sini merespon detail no automation define. Berarti file ada tapi tidak bisa dibaca. Kemungkinan permasalahannya di permission. Sekarang kita cek permission automation YAML di container dengan menjalankan perintah Podman execute smart home API. Oke, kita cek permissionnya. Cek permisinya, kita enter. Oke, di sini cannot access, artinya file tidak bisa diakses karena shell Linux context. Oke, sekarang kita cek shell Linux context di host. Ini kita copy untuk smart ls minz automation.yml. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, sudah. Nah, untuk sekarang, untuk langkah selanjutnya, jika konteksnya user home kontainer tidak bisa diakses file tersebut, kita perlu menjalankan ulang dengan z option. Kita perlu stop dulu untuk smart home API-nya. Oke, smart home sudah di stop. Lalu kita jalankan ulang. Podman run min db min rm smart home-nya. Jalankan ulang. Oke, kita send. Optional Z di binmon mengubah konteks SE Linux file agar bisa diakses oleh kontainer. Nah, kita jalankan. Oke, sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita memverifikasi konteks barunya dengan kita menjalankan ls minz container automation.yml. Kita copy, lalu kita min v. Oke, di sini sistem object r container file automation.yml yang artinya sekarang konteksnya container file, artinya bisa aman diakses kontainer. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya kita tes endpoint automationnya. Kita tes dengan mengcopy ini core URL http localhost 8080 dengan endpoint automation. Gitu. Sekarang harusnya muncul konfigurasi dari file automation. Oke, di sini sudah muncul konfigurasinya. Nah, karena ini sudah berhasil, kita
return, kita kembali ke home directory-nya, kita cd. Oke, lalu kita finish. Kita bersihkan dulu laboratoriumnya karena ini sudah berhasil. Ini sudah dibersihkan nggak? Kita finish. Oh bukan. Oh, tapi kita bersihkan dulu. Oke, sukses. Kita tunggu. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan latihan yang bertujuan untuk troubleshooting terhadap kontainer. Dan kita sudah membersihkan lab dari sisa-sisa latihan kita. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.